Oke, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menghitung uji homogenitas menggunakan SPSS. Mungkin untuk panduan dapat melihat buku hasil karangan saya sendiri dengan judul Statistika Terapan dalam Bidang Jasa dan Olahraga Aplikasi Mikroekspresi SPSS. Penerbitnya dari Publish. Ya. Mungkin kita kembali ke ini. Kita lihat dulu datanya di sini. Halaman untuk uji homogenitas ada pada halaman 79. Kita masuk ke halaman 79. Oke, untuk uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu data atau sampel yang diambil berasal dari varian yang homogen, ya, atau sama lah. Ya, ini merupakan uji persyarat dari uji T, dua sampel independen atau independent sampel t-test, ada ANOVA, ANACOPA, MANOVA. Ya, jadi homogenitas yang menurut field, homogenitas yang berarti bahwa varian harus sama di seluruh data yang mana menguji beberapa kelompok dengan setiap sampelnya berasal dari populasi dan varian yang sama. Ya, sama dengan sebelumnya, kita harus mempersiapkan data. Di sini saya memberikan contoh terlebih dahulu untuk jika terjadi ada dua data. Ada kelompok A, ada kelompok B. Oh, di sini berarti mahasiswa angkatan 2012 dan angkatan 2013. Apakah data ini homogen atau tidak? Ya, mungkin kita di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Ini datanya, misalnya mahasiswa akan 2012-2013. Ya. Sama seperti terdahulu, kita masuk data biasa. Ya. Kemudian data analis. Kita klik data analisnya. Ya, kemudian untuk uji homogenitas kita masuk pada yang ini. Ya, ada banyak di sini. Kita pilih activity possible varian. Oke. Kita masukkan yang pertama misalnya nilai 2012 yang ini. Ya, kemudian yang ini, yang keduanya nilainya. Tetap harus perhatikan ini harus dibawa tetap nilainya, jangan sampai angkanya saja. Terus klik label, output rank. Ini, klik ini, lalu tempatnya di mana? Bisa di sini H, tempatnya di sini. Dan oke. Ya, jadi di sini kita lihat, kita rapikan dulu biasa ininya. Ini nilai dan variannya kita dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Ya, merapikan seperti biasa. Ini 2000 angkatan 2012, ini angkatan 2013. Ya. Di sini kita lihat bahwa F tabelnya ini nilai F tabel, ya. F hitung, maaf. Ya. Dan untuk F tabelnya yang ini. F tabel. Ini untuk F tabel. Ya. Ya, di sini jadi F hitung F tabel. Jadi membandingkan antara nilai F hitung dan nilai F tabel. Jadi jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dinyatakan homogen. Jadi untuk kesimpulan dalam membuat kesimpulannya, kita pindahkan ini, kita copy paste saja biasa kepada Word. Ya, saya di sini sudah menyiapkan Word-nya. Contoh ini data nama data angkatannya, ya. Terus bawahnya uji homogenitas. Ini kita rapikan dulu. Ya. Data homogen datanya kita pilih saja hasil yang tadi. Ini hasil uji homogennya. Kita tulis kriteria keputusan. Ya, keputusannya
Kita tulis ya. Pertama, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data dinyatakan homogen. Yang kedua, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data dinyatakan tidak homogen. Ya, terus kaidah keputusan berarti berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, maka nilai F hitungnya 1,45 lebih kecil daripada F tabel. F tabelnya itu 3,17 atau 31,8, maka data dinyatakan homogen atau sama. Jadi setelah ini menghitung di Word ini sudah ada datanya, sudah ada kesimpulannya ya. Ini untuk digunakan untuk uji prasyarat. Selain uji normalitas yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, kemudian ini untuk dua data. Yang tadi saya katakan tadi ini untuk dua data. Bagaimana jika kejadian untuk 3 data? Ya. Sebagai contoh, saya kopikan dulu datanya biar lebih ini. Sebagai contoh misalnya biar lebih mudah ya. Misalnya di sini ada nilai 2012 ya. Ada nilai 2013. Di sini nilai 2014 sebagai contoh. 2014 nama siswanya misalnya saya rubah dulu. Nah, contoh saya kasih nama dulu E, F, G, H, I, J. Ini contoh nama siswanya sebagai contoh. Nilainya mungkin saya akan rubah juga. Contoh sebagai contoh saja ya. Setelah datanya, nanti perhitungannya bukan di ini tadi kita menggunakan ini, bukan di sini, tapi kita menggunakan Alipas Auto. Tapi sebelum itu kita harus copy dulu datanya. Jadi jangan ini, harus disatukan dulu terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, kita copy saja di sini ya. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V atau copy paste. Jadi datanya harus diurut seperti ini dulu. Ya. Sudah seperti ini. Ya, kita mulai masuk analisis ya, jangan menggunakan yang ini karena tadi ini untuk 2, untuk 3 menggunakan passing factor. Ya. Kemudian kita masukkan datanya yang ini. Di sini input ringnya kita masukkan yang ini. Ya, data yang sudah kita satukan, kemudian ntar klik labelnya, klik output ranknya, tempat analisisnya, misalnya saya pengen di sebelah sini atau di sini tadi di sini bebas. Ya, sebagai contoh saja saya di sini tempatnya oke. Setelah keluar ini, biasa kita rapikan seperti ada yang angka seperti ini. Kita gunakan 2 angka di belakang koma agar lebih mudah membacanya.
Yang ini yang seperti ini kita dua koma. Ya, jadi sebelum kita akan melakukan analisis, kita di Excel tuh bila manual menggunakan seperti untuk mengecilkan angka dua koma harus diblok semua. Jangan lupa itu. Ya, setelah dapat, nah kita lihat F hitungnya. F tabelnya yang ini, F hitungnya. F hitungnya yang ini ya. F tabelnya itu yang ini. F tabelnya yang ini. Ya. Jadi hasil dari ini kita kopikan. Maaf, kita kopikan ke Word, benar. Copy Word. Misalnya datanya dulu kita kopikan ke Word, mahasiswa ini agar lebih rapi. Ke Word yang tadi saja. Sudah selesai. Word yang ini kita rapikan dulu sebentar. Nah, kemudian kita tulis ini aja, kita paste biar lebih gampang ya. Uji keputusannya sama. Contoh uji keputusannya sama, yang hapus kita ini kan. Ini hasil dari uji homogenitasnya. Tadi yang ANOVA ini kita masukkan. Cukup yang ini. Ini hasil dari uji yang tadi. Jadi kita keputusannya tetap F tabel lebih kecil dinyatakan homogen, lebih besar dinyatakan tidak homogen. Kita lihat di sini F tabel F hitungnya lebih besar daripada F tabel ya. Jadi ini F hitungnya 18,35 lebih kalau tadi yang homogen, kalau ini berarti sepertinya F tabel lebih besar pada F hitung, jadi sepertinya tidak akan homogen datanya. Maka dia akan tidak homogen. Ya. Jadi itu untuk bagaimana cara menghitung uji homogenitas yang ada 2 sampel ya, atau 2 kelompok dan 3 kelompok. Yang patut diperhatikan kalau untuk 2 kelompok menggunakan uji F-test per sampel, F-test to sample for variance, ya untuk yang dua kelompok. Kalau 3 kelompok menggunakan ANOVA single factor di analisis menurut Excel-nya. Terima kasih.